usaha, oke. Ya. Udah nih, bisa nih. Kita Apa udah bisa? daftar CHSE, ini kan lagi mau mengambil peluang baru di masa transisi untuk Januari Buat apa? ini loh. Daftarnya buat apa? Sertifikasi, tuh kamu kan nggak kedengeran karena aku pakai ini ya. Sertifikasi CHSE ini loh buat seluruh restoran, tempat makan, pokoknya berhubungan dengan pariwisata harus punya sertifikasi ini. Lagi pandemi seperti ini. Saya tahu itu ada 8 sektor itu kan. Tumben pintar. Oh iya, saya sudah baca-baca karena sebelum kakak untuk mendaftar ini saya sudah berpikir duluan untuk kita daftarkan. Oh gitu, cuma nggak Jadi biar dilakuin. aman. Bedanya itu Iya, kan. cuma- berpikir tapi tidak dilakukan. Iya, karena Jadinya saya nggak kemarin dapat apa-apa. bingung. Ini masuk sektor apa? Oh gitu. Karena mau dibilang restoran bukan, lebih ke arung jeram ini. Kafe kita ini ya. Karena kita terjun bebas terus Iya, ya. soalnya ada kakak jadi adrenalinnya terpacu tiap hari kita. Iya. Aduh, tapi kalau kayak gini nggak bisa nih, berarti kita harus minta bantuan. Aku minta bantuan ini dulu ya, ini seniorku dulu. Gitu Biar ya. ciri-cirinya Boleh ya? jelas. Ini seorang Ada? Ada. Coba kita hubungin dulu ya. Mas Prabu. Hai. Hai Mas. Mas Halo. Prabu. Ini kita lagi bingung nih, kan mau mendaftarkan warung kopi kita, kafe kita nih buat sertifikasi CHSE. Terus Mamat bilang malah kategorinya bukan kategori restoran, ini masuk kategori arung jeram, gimana sih? Ya ini makanya Mas Prabu harus diperjelas ini sebenarnya yang dilihat adalah apa yang dijual atau yang Sensasinya. punya. Tuh, ngeledekin atau dia. pemiliknya Coba, gitu. Mas Prabu kan juga punya ini sendiri loh, tempat makan steak loh. Ini ngadepin karyawan yang begini gimana coba caranya? Ntar dulu warung kopinya di mana nih? Aku mau datang dulu nih mau ngopi. Oh asik, bener ya datang ya. Kita kan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Iya dong. Asik. Kita datang nanti ya. Wisata pusat kota, Jadi gimana nih, kan banyak orang yang masih belum tahu kan sebenarnya kalau kita nih harus punya sertifikasi. Apalagi di daerah yang mereka memang jadi tujuan wisata ya, Mas Abu ya? Ya, jadi kita memang memberikan anjuran agar usaha-usaha wisata yang ada di sektor wisata itu bisa mendaftarkan dirinya untuk bisa mendapatkan sertifikasi CHSE. CHSE itu tahu nggak tuh, Mamat singkatannya? Tuh, Katanya udah baca. Ayo. Katanya udah tahu 8 kategorinya apa aja, CHSE-nya Coba, stands tes for dulu. apa? Kalau saya tahu kita nggak perlu telepon Pak Prabu, Pak. Ngeles aja nih. Aku kasih clue ya, C-nya tuh clean. Clean. Hanya apa coba kira-kira? Ayo. Hanggar. Kok hanggar? Udah balikin ke Mas Prabu aja. Hambalang lanjut. ya, hambalang. Itu beda lagi. Jadi CHSE itu singkatannya dari Cleanliness, Healthiness, Safety, and Environmental Sustainability. Jadi ada 4 unsur yang sebaiknya dipenuhin sekarang sama sektor wisata untuk bisa apa? Bisa kita survive bareng-bareng di masa pandemi ini. Karena kan sektor wisata itu kan sektor yang paling terdampak ya ketika pandemi datang, karena orang-orang nggak boleh bergerak gitu, disarankan untuk ada di rumah. Ya jelas pariwisata pasti kena dampaknya, dan itu dampaknya luar biasa besar. Year on year di bulan September aja sudah turunnya sampai 88%. Jadi huge impact ya ke pariwisata. Nah, kita sekarang harus sama-sama bangkitin lagi semangatnya itu, spiritnya. Gimana caranya agar sektor pariwisata bisa kembali tumbuh ya, dan bahkan menjadi penyumbang devisa yang cukup besar gitu bagi negara. Nah, salah satu terobosan yang digulirkan oleh Kemenparekraf diantaranya adalah sertifikat CHSE itu tadi, Nitya dan juga Mamat gitu. Jadinya ini adalah satu upaya bagi kita ya, agar apa? Agar wisatawan nanti ketika lagi datang berwisata, mereka bisa merasakan aman. Itu penting. Nanti kan wisatawan itu akan berubah trennya, ya nggak lagi cari tempat keramaian, nggak lagi cari. Sudah sebenarnya ya, sudah mulai berubah ya. Karena kan setelah bulan Juli itu kan orang-orang juga sudah mulai memulai lagi untuk berkunjung. Tapi kan tentu concern-nya kan berbeda karena karena kan kalau kita lihat kan kebutuhan orang untuk berlibur atau untuk paling tidak mereka explore lah ya. Tapi kan tentu berubah kebutuhannya, mulai dari kebersihannya tadi, rasa aman, waspadanya, selalu jaga jarak gitu. Yang kita bicarakan kan standar ya Mas Prabu gitu. Apakah di satu lokasi A dan B ini mereka punya standar yang sama, itu kan concern-nya.
Iya, jadi nanti wisatawan itu kalau datang ke tempat wisata dia bisa ngelihat nih, oh ini restorannya ini udah tersertifikasi CHSE, artinya sudah memenuhi standar-standar kesehatan, keamanan, lingkungannya juga terjaga dan juga beberapa standar yang lain. Jadi lebih aman ya untuk mereka makan di restoran atau nginep di hotel atau juga tadi itu usahanya Mamat yang Arung Jeram itu gitu. Itu juga kita bisa datengin dengan rasa aman. Karena rasa aman adalah key factor buat pariwisata ke depan gitu ya. Nanti mereka akan lebih cari tempat wisata yang aman buat saya dan keluarganya, buat anak-anaknya, bapak ibunya gitu ya. Dan juga trennya akan berubah juga gitu. Diperkirakan nanti pariwisata akan lebih kepada kembali ke alam ya, lebih intimate, lebih private gitu. Untuk sementara waktu 1-2 tahun ke depan kurang lebih wajahnya akan berubah seperti itu. Kita siapkan sertifikasi ini untuk bisa memberikan panduan buat wisatawan ketika mereka melakukan perjalanan wisata. Oh iya. Berarti sekarang ada sertifikat CSHE ini, itu berarti nanti kalau orang masuk CHSE. Apa? CHSE. Iya bahasa Inggris nggak bisa, saya udah maklum aja. Jadi kan nanti di restoran ada yang warung-warung makan itu harus punya sertifikat ini untuk pengunjung merasa aman. Jadi kan pada akhirnya nanti orang masuk itu melihat 2 sertifikat. Sertifikat MUI sama sertifikat ini kan. Harus bersaing nih. Gak boleh kalah salah satunya. Tapi Pak, masa saingan single Pak? Iya maksudnya saingan di ini apa modal usahanya. Modal pembuatannya Pak. Ya tapi Pak, tapi nantinya kan sebenarnya ada 8 yang jadi poin ya. Ini yang menjadi pertanyaan saya Pak. Oh gitu. Kenapa harus lapangan golf dan juga Arung Jeram itu masuk di 8 poin ini? Kenapa Mas Prabu? Banyak pertimbangannya yang kita pikirkan ketika pertama kali memutuskan 8 sektor dulu ya yang diberikan sertifikasi CHSE-nya. Bukan berarti yang lain itu enggak. Semangatnya semuanya ingin kita sertifikasi, tapi kan kita nggak pengen menghambat. Yang jelas kita inginnya pariwisata semangatnya itu untuk tumbuh gitu ya. Nah 8 sektor ini adalah sektor yang setelah kita berbicara dengan berbagai stakeholders pariwisata, kita nilai yang paling siap dulu nih untuk bisa menjalankan sertifikasinya atau standar-standarnya. Yang lain kan kita masih perlu cari kesepakatan ya, kemudian juga perlu ada edukasi dan lain sebagainya. Kita menghindari persepsi ya bahwa CHSE adalah kalau misalnya nggak ada maka kena punishment atau hukuman, enggak kayak gitu. Ini justru kita inginkan agar menjadi nilai tambah atau bahkan kalau perlu bisa dibilang apa ya, value bisnis ya untuk makan ataupun juga hotel, bahwa ketika dia memiliki sertifikasi CHSE dia lebih terjaga dibandingkan yang tidak memiliki sertifikasi CHSE, sehingga harapannya semuanya teredukasi untuk daftarin dirinya untuk bisa dapetin sertifikasi CHSE. Tapi mungkin pertanyaannya sama nih Mas Prabu, kan kalau kita lihat kan hotel, restoran, rumah makan, pondok wisata atau yang punya daya tarik wisata ya kalau nggak salah ya salah satu ininya ya sektor usahanya, desa wisata, selam, Arung Jeram, tentu membuat kita berpikir oh iya karena di luar Pulau Jawa terutama memang daya tarik inilah yang biasanya menjadi alasan kenapa orang berwisata. Tapi kan lapangan golf ini kan tentu jadi pertanyaan Mama tadi. Kenapa lapangan golf pertama yang dimasukkan? Apa mungkin karena lapangan golf ini adalah wisata yang sering disukai para pejabat dan anggota DPR gitu, jadi harus diamankan dulu atau gimana Pak? Mamat juga suka main golf, saya pernah nemuin tuh Mamat. Gak pernah Pak, pegang sticknya aja bengkok saya. Atau apa pertimbangannya? Karena mungkin mau menyambut Wisman kah? Setahun mancanegara kan? Pertimbangan pertama begini, itu termasuk dalam minat khusus wisata ya. Jadi pertimbangan pertama adalah tadi saya sudah sebutkan yang paling siap gitu untuk bisa mengadaptasi standar-standar CHSE. Oh, I see. Kita kan bicara untuk membuat standar ini kan kita ngobrolnya dengan berbagai elemen wisata ya. Jadi semua stakeholders kita ajak bicara begitu untuk memperlihatkan mana yang paling siap agar bisa cepat-cepat mengadopsi ya sertifikasi. Sulit nggak sih pertanyaannya itu? Pasti kan banyak ini yang tanya. Seperti apa sih tahapannya? Mudah nggak sih? Bayar berapa sih? Pasti gitu pertanyaannya. Bayarnya yang jelas gratis. Nah, wah gratis. Ini nih. Ya, jadi sertifikasi ini gratis. Justru ini ada terobosan dari Mas Menteri ya, dari Mas Menteri dan juga Mbak Wamen serta jajaran Kemenparekraf yang lain untuk segera mengalihkan banyak anggaran nih agar bisa mengalihkannya ke CHSE ini. Dan kemudian ini merupakan pilot project ya,
direncanakan dalam waktu cepat, dieksekusi juga cepat juga gitu. Jadi bahwa kalau masih ada kekurangan pasti ya, ini kan memang baru juga kita luncurkan. Harapannya dengan nanti berbicara dengan teman-teman stakeholders pariwisata, kita bisa menyempurnakan standar-standar yang ada gitu. Nah prosesnya sebenarnya mudah aja, tinggal online daftarnya ya, ada alamatnya chse.kemenparekraf.go.id. Daftar, nanti ketika lagi daftar akan diberikan panduan supaya bisa melakukan assessment mandiri. Di situ ada beberapa items ya yang harus dipenuhi. Nanti jawabannya misalnya kayak gini, sudah ada sanitizer dan macam-macam, iya, tidak gitu ya. Nanti seperti itu. Assessment itu dilakukan secara mandiri supaya lebih cepat dan waktunya tidak dibatasi karena tentunya setiap sektor beda-beda dan juga setiap usaha juga beda-beda ya kesiapannya. Jadi kita tidak membatasi. Misalnya kalau 1 minggu belum memenuhi maka gitu ya. Harus dari awal lagi. Enggak kayak gitu. Ini memang untuk dimudahkan semuanya ya. Nanti setelah mengakses dirinya sendiri atau mengakses mandiri, kemudian memberikan fotonya ya, diupload fotonya ke server kita. Nah setelah semua datanya lengkap, nanti akan ada tim yang melakukan verifikasi gitu. Timnya ini datang berarti Mas? Iya, datang ke lokasi gitu ya? Melakukan visitasi dan melihat seperti apa penerapan standar CHSE-nya, apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak. Kalau misalnya belum gitu ya, kalau misalnya belum, ternyata masih kurang ini, masih kurang itu, nah kita berikan edukasi untuk dilengkapi. Oke, ngomong-ngomong edukasi Mas Prabu, gimana kalau Nitya undang lagi nih? Kan tadi kan Mas Prabu ngomongin betapa mudahnya mengurus atau mendaftar sertifikasi CHSE. Berarti kan mesti tanya langsung nih sama pelaku usahanya. Iya, tapi ya, dari perjalanan wisata gimana, dari yang asosiasi untuk restoran hotel bagaimana gitu. Tapi saya juga harus mengedukasi karyawan-karyawan supaya siap untuk dengan standar CHSE. Mantap, ya? Langsung supaya siap dikunjungi Mas Prabu ya. Sebentar ya Mas Prabu, Maman akan kembali dengan persiapannya. Oke. Ada yang unik nih, yang baru, yang mungkin didorong oleh pemerintah, desa wisata, Mbak. Oh, desa wisata ya. Iya, desa wisata ini kan menjadi tren baru buat konsumen. Persiapan untuk diverifikasinya sudah? Iya, terutama rasa kopi tidak boleh berubah. Maksudnya gimana, kamu cobain sendiri? Iya. Gimana? Saya harus pastikan supaya tim yang datang ke sini disuguhkan kopi yang enak. Bukan itu yang penting tuh CHSE ya Mas Prabu. Yang penting kan gimana kita menyediakan hand sanitizer kah atau yang gitu loh. Bukan tapi kalau tim cicip kopi sendiri. Tapi kalau tim itu datang, mereka cicip kopi nggak enak, ditutup kafe kita. Itu beda lagi. Aduh, Mama Mati kayaknya perlu banyak ngobrol. Mas Prabu, Nitya undang lagi ya. Nitya ini mau undang Mas Alan, Pak Alan sama Pak Momot nih untuk lihat cek and recheck gimana kesiapannya untuk mendaftarkan dapat sertifikasi CHSE. Selamat, halo Bapak-bapak, selamat datang nih di kopi di tempat warung kopi kita tapi virtual ya. Ya kita kirim deh kopinya ke sana deh. Nanti supaya kita kirim ya. Iya biar aman ini, proses aman. Bapak-bapak bagaimana nih kalau dengar tadi Mas Prabu kan sudah bilang sertifikasi CHSE itu nilai tambah gitu kan, nilai plus lah dikatakan supaya sektor usahanya juga semakin berkembang di masa pandemi ini. Tapi kalau dari kesiapannya aku mulai dari Pak Alan deh. Gimana nih Pak Alan ngelihat sertifikasi CHSE ini? Is it sudah cukup baik untuk membantu mengangkat lagi teman-teman pelaku pariwisata? Ya, gini Mbak. Tadi Mas Prabu udah jelaskan sebenarnya ya panjang lebar tadi mengenai CHSE. Namun saya balik ke belakangnya dulu sebelum CHSE. Sebenarnya bisnis hotel dan restoran itu adalah bisnis yang sangat membutuhkan interaksi orang. Betul. Dan sangat membutuhkan image atau kepercayaan. Jadi awareness orang itu paling sangat dibutuhkan gitu. Nah untuk itu pada masa pandemi COVID ini bisnis hotel restoran itu mereka
membutuhkan istilahnya publikasi. Konsumen membutuhkan itu apa saja sih kira-kira protokol kesehatan yang udah mereka terapkan. Itu paling penting itu sebenarnya. Jadi menjual rasa amannya tadi ya, supaya orang tetap mau datang, karena kan justru magicnya di situ ya. Orang tuh merasa senangnya karena bisa datang, ngobrol, santai, dapat suasananya gitu ya. Iya, karena kan nggak ada orang yang mau sakit. Semua orang mau sehat, tapi semua orang berkeinginan untuk datang ke restoran, untuk pergi berwisata, tetap punya keinginan itu, nggak mungkin tidak. Itu karena sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan. Nah, untuk itu makanya hotel restoran itu melakukan penerapan protokol kesehatan di tempatnya masing-masing. Jadi kalau dari organisasi kita buatin pedomannya. Nah, tapi ternyata sekarang pemerintah melakukan hal yang lain. Bahwa pemerintah memberikan satu stimulus, mereka melakukan sertifikasi secara gratis. Tadi Mas Prabu juga sudah bilang seluruh Indonesia, itu yang hebatnya ya. Seluruh Indonesia loh, bukan hanya tempat tertentu. Ya, dan bagi khususnya sektor-sektor yang sudah siap tadi disampaikan. Nah, untuk apa sih sebenarnya CASE ini? Padahal kan kita sendiri sudah mempublikasikan, sudah menerapkan protokol. Bukan hal baru sebenarnya ya. Iya, tapi kalau sertifikasi CASE ini yang melakukan kan auditor khusus, ada lembaga independen tersendiri. Nah, ini yang tadi Mas Prabu bilang, ini menjadi legitimasi. Jadi nanti pada saat kita publikasikan, selain kita sudah menerapkan, dilegitimasi oleh auditor dalam bentuk sertifikasi ya Mas Prabu ya. Jadi ada sertifikatnya nanti di sana. Itu yang menarik. Nah, ini akan menjadi poin plus tadi Mas Prabu bilang, betul, akan menjadi poin plus bagi pelaku usaha untuk menjual dan menarik konsumen. Artinya bahwa sertifikasi ini dibutuhkan oleh produsen misalnya yang punya kafe, tapi juga dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dia harus melihat kafe-kafe ini taat protokol kesehatan, ada sertifikatnya, baru dia mau ke situ gitu. Jadi menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya ya. Betul sekali, sangat betul. Oke, kalau Pak Alan kan tadi berarti jelas kabar baik gitu ya buat teman-teman, karena yang saya tangkap dari omongannya Pak Alan tadi adalah ini sudah pernah dilakukan, tapi dengan adanya sertifikasi jadi standarnya sama. Legitimasi, jadi orang juga semakin yakin karena tadi ada sertifikasinya gitu. Nah, kalau ke Pak Momot nih, Pak Momot, berarti kan sebenarnya sertifikasi CHSE ini kan juga melihat dari kepentingannya Pak Momot gitu. Kalau untuk perjalanan wisata, ini kan karena orang juga kadang-kadang maunya yang long traveling gitu kan, ke daerah gitu. Mikirnya gimana nih supaya paketannya saya lengkap, ke arah sana juga kah pertimbangannya dari sertifikasi ini? Ya, pertama saya juga mengucapkan salam kenal, selamat datang di Kementerian Pariwisata buat Mas Prabu. Terima kasih Pak Muhammad. Iya nih. Ceritanya baru soalnya. Dulu satu kubu loh sama saya ini ya. Dulu di gengnya saya loh Mas Prabu ini, sekarang jadi. Iya, jadi tim kita untuk di pariwisata. Buat kami memang ini jujur memang sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan paket-paket yang nanti akan disusun oleh teman-teman Biro Perjalanan tentunya dari beberapa yang diinisiasi untuk tahap awal ini ada hotel, homestay, pondok wisata, restoran, daya tarik wisata, wisata tirta, kemudian wisata ya. Wisata, kemudian cenderamata, tempat cenderamata dan angkutan wisata, termasuk juga ada yang ini MICE juga. Jadi ini membantu kami mengemas paket yang nanti supaya konsumen lebih percaya, baik nanti untuk market yang sekarang masih fokus staycation, untuk domestik yang masih fokus untuk road trip, tetapi kan perlahan-perlahan nanti kan akan terbuka. Artinya ketika once border sudah dibuka, artinya juga kita sudah terlatih lah dengan sesuatu yang baru buat kita. Di industri ini adalah sangat-sangat baru buat kita. Cakupannya apa sih Pak Momot? Kalau Pak Alan kan jelas tuh restoran, tempat makan gitu ya. Tapi kalau dari perjalanan wisata ini kan banyak nih mencakup yang moda transportasinya juga enggak gitu? Ya, moda transportasi pasti kan ini juga sudah termasuk juga di dalam kategori untuk program sertifikasi ini, angkutan wisata yang harus disarankan untuk mendaftarkan angkutan wisatanya untuk mendapatkan sertifikasi ini, dan objek wisatanya,
ya termasuk tadi seperti bahkan ada yang unik nih, yang baru, yang mungkin didorong oleh pemerintah, desa wisata, Mbak. Oh, desa wisata ya. Iya, desa wisata ini kan menjadi tren baru buat konsumen sekarang domestik maupun wisatawan asing yang namanya nature experience, local experience. Ini akan memang menjadi menarik, menjadi destinasi yang cukup menarik, yang menjadi pilihan nanti ke depan ini. Tapi Pak Momot, ini Kementerian Pariwisata apakah yang akan proaktif untuk menjaring desa wisata, tempat-tempat wisata, atau memang cuma nunggu bola nih dari mereka mengajukan baru dicek and recheck? Kelihatannya ini paralel, Pak. Semua kementerian yang kami dengar dari sisi pelaku, semua kementerian ini mensosialisasikan berkaitan dengan kepentingan sertifikasi ini. Kami pun di pelaku, walaupun secara tidak langsung, tetapi yang namanya di asosiasi kami selalu share dan segala macam. Dan di Asita sendiri kan ada yang memiliki hotel, ada yang memiliki guest house, kemudian ada memiliki angkutan, ya akhirnya sama-sama juga menggerak untuk melengkapi sertifikasi ini. Ya. Apalagi kan ada beberapa teman kami juga yang dilibatkan oleh kementerian untuk menjadi tenaga auditor nantinya. Saya paham pertanyaannya Mamat, Mas Prabu, karena kan kalau kita bicara yang sifatnya memang mereka sudah masuk dalam suatu asosiasi atau perusahaan, kan sudah biasa mengurus sertifikasi. Tapi kan kalau kita ngomongnya desa wisata atau kemudian pelaku UMKM lah katakanlah. Iya, betul. Nah ini gimana prosesnya? Atau misalnya yang di pelosok lah misalnya. Ya, gimana Mas Prabu kira-kira? Ya semuanya bertahap yang jelas ya. Jadi kita juga nggak pernah mentargetkan bahwa semuanya harus selesai dalam 1 bulan atau 2 bulan, nggak bisa kayak begitu. Ini hal baru, terobosan baru, dan juga kami juga dapat masukannya dari stakeholders yang memang luar biasa ya, memberikan bantuan banyak seperti Pak Momot, Pak Yusran juga yang memberikan masukan bagi Kemenparekraf gitu, agar bagaimana kita bisa mensosialisasikan CHSE ini. Termasuk juga tentunya dengan bantuan dari asosiasi-asosiasi ini sangat-sangat helpful ya. Jadi langsung ke setiap pelaku usaha ya. Setiap usaha untuk bisa mengenal CHSE ini. Kemudian juga secara proaktif tentu dilakukan ya, berbagai channel media dan juga publikasi juga kita lakukan juga. Ya di Kompas TV juga kan kita lakukan juga sebagai contoh gitu ya. Di sosial media, di Instagram, di mana-mana ya kita gaungkan yang namanya CHSE untuk menjadi kesadaran bersama bagi publik tentang pentingnya CHSE ini. Nah di daerah sendiri kan banyak sekali ya stakeholders wisata, dan itu juga mereka akan sama-sama kita harapkan bantuannya untuk bisa menginformasikan tentang sertifikasi CHSE. Ini karena ini sangat penting, saya minta sekali lagi deh menjelaskan kepada halayak semuanya yang menonton bagaimana caranya untuk mengurus sertifikasi ini dan juga di mana. Paling mudah adalah secara online. Ya, untuk yang paling gampang itu online aja ya, tinggal klik chse.kemenparekraf.go.id. Nah, itu chse.kemenparekraf.go.id. Nah, juga kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut ke semua asosiasi yang menjadi stakeholders wisata juga pasti sudah mengetahui informasi ini, pasti akan dibantu. Kemudian juga kalau tidak bisa juga bisa datang ke ke Pemda masing-masing ya. Tentu kan dalam ngurus pajak, ngurus macam-macam itu kan ada sentra informasinya, bisa tanya ke situ, nanti juga akan diarahkan juga. Jadi sebetulnya mudah caranya, tinggal daftar aja, nanti juga panduannya akan didapatkan langsung hal-hal apa saja yang harus dipenuhi sesuai dengan sektor usaha wisatanya gitu. Oke, terima kasih Mas Prabu sudah mau bergabung. Nanti lain kali kita ngobrolnya langsung di sini ya. Kalau tempat atau kafe kita sudah punya sertifikasi CHSE, tapi Pak Momot dan Pak Alan masih Nitya minta dulu waktunya untuk tetap ngobrol ya. Sebagai sesama pelaku usaha lah, kita curhat lah habis ini ya. Pak Momot, Pak Alan bertahan dulu di situ. Nitya mau ambilkan makanan dikirim ke sana ya. Nah, bagus. Senang inisiatif gitu. Tapi saya penasaran sebenarnya Pak, dengan
kalau ada restoran atau lapangan golf atau apapun itu yang mengajukan lalu kemudian dia gagal. Dia tidak lolos verifikasi. Prosesnya itu mulai dari mana lagi? Mungkin disambut langsung. Mana. Kamu duduk dulu di sini nih. Mana. Aduh, aku harus ngadu sama Pak Alan. Pak Alan coba Apa? nih, ini dikasih tahu nih, Mamat masa dia caranya untuk memverifikasi adalah dengan mencicipi jualannya sendiri. Harus dicicipi kan, Pak? Tapi mungkin dalam konteks yang jauh lebih benar, Pak, saya mau tanya ke Pak Alan nih. Pak Alan, artinya kan sebenarnya kalau pemerintah sudah memberikan nih jalannya, sertifikasi CHSE ini kan sebenarnya jalan untuk kemudian teman-teman pelaku pariwisata dari mulai hotel, agen perjalanan, ini kan bergerak kembali gitu kan. Tapi untuk self assessment-nya sendiri gimana nih dari mulai CHSE udah mulai digaung-gaungkan sampai sekarang sudah sejauh mana? Jadi pertama kali kita mengetahui adanya pemerintah meluncurkan sertifikasi gratis untuk CHSE ini, kami mengadakan rapat dulu dengan seluruh PRI seluruh daerah ya, karena kita kan hadir ada di 33 provinsi paling tidak. Itu kita sosialisasikan, memastikan mereka paham dulu nih apa sertifikasi CHSE, kan belum tentu semuanya paham. Iya betul. Nah kemudian karena proses registrasinya juga melalui elektronik, melalui web, ini juga harus diberi pemahaman. Jadi bagaimana mereka tuh cara proses tahapan-tahapannya. Jadi bukan kayak tadi langsung dicicipi, karena kalau cicipi tes putut namanya itu. Mereka sudah memahami, mereka mengakses, mendaftar, begitu mereka sudah daftar, prosesnya ada berapa tahap? 2 tahap dulu. Jadi daftar, setelah mereka daftar, nanti mereka masuk ke self assessment. Nah, self assessment ini menjadi kuncinya nanti. Jadi apa-apa saja yang harus diterapkan untuk menganulir atau mengadopsi protokol kesehatan yang sudah kita ditetapkan oleh pemerintah. Tapi sejauh ini responnya gimana Pak Alan? Sejauh ini bagaimana teman-teman, maksudnya pemilik hotel, pemilik restoran gitu. Kalau hotel mungkin mereka jauh lebih siap ya. Tapi kan restoran ini kan kita ngomongin juga restoran yang mungkin bukan rumah makan besar, tapi rumah makan kecil. Nah ini bagaimana supaya mereka juga punya peluang yang sama? Sebenarnya inilah yang perlu bagi kita untuk sinergi ya, baik itu pemerintah atau organisasi. Karena kita butuh memberikan pemahaman betul apa-apa saja sebenarnya yang dimaksud dengan self assessment tersebut. Saya paham bahwa di restoran itu agak lebih sedikit rumit. Kenapa? Karena ini masalah size, ya kan. Kalau di protokol kesehatan itu kan ada social distancing, ini akan yang berdampak pada pelaku restoran. Nah, tapi paling tidak di sini di self assessment itu kan ada nanti masalah cleanliness-nya seperti apa gitu loh, health-nya seperti apa. Proses-proses ini rasanya di self assessment tidak terlalu rumit, sangat mudah. Jadi kecuali memang mereka bukan restoran-restoran yang ya saya mohon maaf, maksudnya mereka yang kelasnya di kelas restoran rakyat itu yang seperti di warteg dan seterusnya, ini emang agak rumit ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks restoran yang untuk bicara pariwisata, itu saya yakin itu sangat mudah. Jadi tinggal signage-nya, tinggal bagaimana nanti para karyawannya, bagaimana treatment kepada tamunya, dan penyajian, termasuk masalah penyajian. Itu yang paling penting sih kuncinya semuanya. Oke, lebih ke penyajian mungkin ya, bagaimana present ke orangnya juga meyakinkan tadi. Kompleks juga nggak kalah kompleks Pak Momot nih. Progresnya sejauh ini bagaimana Pak Momot? Iya, pada prinsipnya kami ini kan sebenarnya dari beberapa yang nanti disarankan untuk mendapat sertifikasi CHSE ini, itu kan nanti kami kelompokkan, kami ambil satu komponen-komponen itu menjadi sebuah paket wisata. Jadi
artinya bukan hanya hotel akomodasinya saja, tetapi juga restorannya, kemudian destinasi daya tarik wisatanya, kalau itu ada wisata tirta, atau memang dia berkunjung ke sebuah mengunjungi desa wisata dengan experience lokalnya, kemudian ke cenderamata-nya, ya tentunya kami juga dengan ada sertifikasi ini akan memilih sebagai penjual, memilih yang memang safe, secure, dan aman, rasa trust kepada wisatawan yang nanti akan mengikuti apa yang kami tawarkan dalam paket tour itu. Jadi beberapa daerah seperti di Jogja, di Bali, kemudian di beberapa daerah sudah melakukan simulasi untuk melihat mana-mana saja, toko-toko mana saja yang aman, hotel mana saja yang memang kita bisa pakai yang memang sudah memenuhi standar, restoran mana yang sudah menjaga itu. Walaupun sekarang ini sertifikasinya kan belum keluar ya. Belum ini, tapi persiapan ke sana, simulasi kami melihat itu juga sudah kita lakukan juga. Saya penasaran sebenarnya Pak dengan kalau ada restoran atau lapangan golf atau apapun itu yang mengajukan lalu kemudian dia gagal. Dia tidak lolos verifikasi. Prosesnya itu mulai dari mana lagi? Mungkin ke Pak Alan berarti ya. Kalau misalnya untuk restoran kalau tadi kan Mas Prabu sebenarnya bilang kalau tidak terkejar deadline nggak harus dari awal. Tapi kalau gagal gagal. Atau mungkin sudah pernah ada melanggar. Sudah pernah ada ini nggak sih Pak, sejauh ini sudah pernah ada yang mencapai tahapan itu belum? Yang dianggap belum memenuhi ketika ada auditor datang? Saya nggak punya datanya yang gagal ya, tapi masalah gagal itu tadi sangat mudah. Jadi misalnya gini, kan ada beberapa item dalam assessment itu yang dipertanyakan dan diujikan. Nah, kemudian kan ada appointment untuk ada site visit daripada ada auditor tersebut. Datang ya? Datang melihat langsung. Nah, mana kalau nanti ternyata si pelaku usaha itu ternyata masih ada kekurangan, jadi secara penilaian dari auditor itu belum mencukupi untuk memenuhi syarat sertifikasi, tentu nanti yang kurang inilah yang ditagikan sebagai itu. Dalam dunia sertifikasi itu biasa seperti itu. Jadi dikasih waktu untuk memenuhi agar memenuhi standar. Gitu. Jadi pada akhirnya tidak harus mulai dari awal lagi. Gitu. Iya, jadi pada akhirnya semua akan mendapat sertifikat ini. Jadi diperbaiki satu-satu gitu. Kalau sejauh dia melengkapi ya, melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan tadi harus diperbaiki. Iya, tapi yang menjadi masalah nih Pak, sebenarnya auditor ini siapa sih yang mengawasi mereka gitu? Karena ya udah sering kali kan terjadi auditor ini ya konsultan, kong kali kong. Iya, minum kopi dikit, makanya saya harus pastikan kopi ini enak biar mereka juga kasih sertifikat cepat gitu. Itu gimana Pak? Siapa yang mengawasi? Jadi begini, saya yakin pemerintah tidak asal-asalan menunjuk lembaga independen tersebut, karena ini adalah bagian akreditas yang akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah ataupun stakeholder untuk membangkitkan lagi sektor pariwisata. Ya, kita sekarang masih bicara domestik, wisatawan domestik, nanti kan ini juga bisa menjadi satu legitimasi bagi wisatawan mancanegara. Nah, kemudian kalau untuk masalah siapa yang mengawasi, itu kan kita memiliki Komite Akreditasi Nasional. Tentu lembaga independen itu nanti diawasi oleh mereka, harus terlisted di dalam kan tersebut. Nah, kemudian lembaga auditor itu, lembaga sertifikasi itu juga memiliki auditor-auditor yang sudah verified. Jadi memang tidak sembarangan di sana untuk melakukan mengirim orang yang tidak kompeten atau lembaga yang tidak kompeten, itu tidak mungkin. Karena kami pun di lapangan kan kami paham dengan dunia ini, jadi kami bisa cek siapa nih lembaga sertifikasi, siapa auditornya. Gitu. Jadi sama-sama check and balancing lah. Betul. Sama-sama, karena kan ini kan niatnya untuk mengangkat kembali pariwisata. Jangan sampai ini menjadi celah justru malah menyulitkan takutnya kan pelaku pariwisata. Orang akan berpikir gampang, udah nggak usah taati protokol kesehatan, auditor datang kasih
10.000, 20.000 kan bisa. Kadang-kadang ada yang berpikir begitu, makanya harus. Jangan sampai begitu, Iya. ya. Kalau dapat laporan, ya mereka bisa disqualified nanti si auditor. Ini menarik. Menarik Pak Alan, kalau ngomongin soal laporan, berarti kan sebenarnya kan konsumen dalam konteks sertifikasi ini kan mereka juga punya porsi untuk kemudian memberikan penilaian untuk dievaluasi. Kita bahas itu ya. Setelah jeda satu ini boleh ya Pak Momot, Pak Alan, kita ngomongin soal bagaimana konsumen bisa terlibat juga gitu dalam mengawasi betul. Abis ini silakan Saya makan dulu ya. kirimin dong ke Pak Momot sama Pak Alan. Dari Banyuwangi kita bisa banyak belajar banyak kebijakan-kebijakan bagaimana kepada para penari, dandannya bagaimana yang tadinya satu tempat dandan di ini sekarang masing-masing ruangan tersendiri yang sampai sekecil itu ya. Udah tenang. Aku mau tanya kalau gitu balik lagi nih ke Pak Alan sama Pak Momot. Mamat ini kayaknya udah pede banget merasa tadi barusan nyoba kayaknya bisa nih self assessment gampang. Bisa. Kata Pak Alan kan tadi gampang. Pertanyaannya Pak Alan, karena saya nggak mau sampai orang-orang merasa ketika udah dapat sertifikasi, udah tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol, tidak ada evaluasi gitu. Betul. Apalagi kan kalau sektor jasa ini kan ini sekali ya, sensitif sekali kan sebenarnya kan. Apalagi ngomonginnya soal health, soal cleanliness gitu, soal kesiapan menghadapi pandemi. Cita rasa ya? Bukan. Iya, itu termasuk sih sebenarnya. Salah satunya, iya dong. Gimana dong Pak Alan kalau kita ngomongin soal pengawasan supaya sama-sama bertanggung jawab nih? Pengawasan itu sebenarnya kita sudah punya mekanismenya. Pertama kan karena ini masa pandemi, itu mulai dari level presiden, terus kemudian level menteri, kemudian levelnya Pemda, itu sudah mulai memiliki kebijakan tersendiri ya terhadap pengawasan hal-hal yang menyangkut permasalahan COVID. Ya. Nah, otomatis konsumen lebih sensitif lagi. Itu melalui aplikasi-aplikasi, kalau restoran Google Mato, ada TripAdvisor, dan ada Google Review, itu akan membuat pelaku usaha itu diawasi baik secara virtual maupun secara regulasi kan gitu. Itu paling pentingnya dulu. Nah kemudian jika nanti suatu saat ditemukan dan sudah memang ternyata ini dianggap parah, pelanggaran begitu ya? Ini lembaga sertifikasi itu bisa mencabut loh sertifikatnya, sertifikat yang mereka sudah berikan. Karena kan itu sudah tidak sesuai. Jadi nilai poin plus yang mereka miliki, tadinya mereka miliki untuk sebagai jualan, jadi bukan jadi poin plus, malah jadi poin negatif akhirnya kan. Karena ada pencabutan dan itu pasti akan ada informasi yang tersebar nanti di media. Gitu. Jadi konsumen selalu dimenangkan lah kalau untuk urusan seperti pokoknya ini main-main lah. Konsumen yang utama gitu. Iya dong, karena ini kan memang untuk kenyamanan untuk konsumen dan kesehatan mereka. Tapi PHRI artinya kewenangannya untuk memberikan rekomendasi ya Pak Alan ya, bahwa ada laporan misalnya ada. Betul, organisasi nanti begitu mengetahui itu, kalau itu ternyata membernya melakukan sesuatu yang negatif atau bertentangan dengan hal tersebut, kita bisa memperingatkan, ya kan? Kita melalui kan kadang-kadang kita diberitahu oleh Pemda ini bahwa ini ada salah satu pelaku usaha hotel atau restoran itu ternyata melakukan hal tersebut, atau konsumen melaporkan kepada organisasi, kita akan menyurati. Nah, jika tidak juga ya kita akan memberi rekomendasi untuk dicabut, itu bisa dilakukan. Oke, ke Pak Momot ya kalau gitu Pak Momot. Ini kira-kira sebulan yang lalu ya kita bicara sama Pak Anas begitu, karena Banyuwangi kan juga termasuk yang awal-awal mereka mengajukan diri ya. Iya, dan mereka ketat sekali soal itu. Kalau melihat dari ternyata kalau ketat peraturannya kemudian berhasil membawa orang-orang untuk berwisata kembali, tentu dengan kondisi yang berbeda, dengan protokol kesehatan yang berbeda gitu. Hal-hal krusial apa aja berarti menurut Pak Momot yang memang harus diterapkan nih, nggak hanya yang perusahaan besar tapi juga sampai ke skala UMKM? Iya, skala UMKM, dan ini karena memang menjadi faktor yang tadinya baru menjadi faktor kebiasaan yang
dengan sendirinya pola kerja, pola bekerja dari masing-masing industri seperti, nah makanya saya bilang ini cukup menarik bahwa yang melakukan pertama untuk sertifikasi ini sebagai contoh dan termasuk juga punishment-nya kalau ada yang melanggar segala macam, dari Banyuwangi kita bisa banyak belajar banyak kebijakan-kebijakan bagaimana kepada para penari, dandannya bagaimana yang tadinya satu tempat dandan di ini sekarang masing-masing ruangan tersendiri yang sampai sekecil itu ya Pak ya? Iya, sampai hal-hal detail itu pun mereka perhatikan penjaga protokol kesehatan ini. Jadi menjadi syarat, ya itulah yang harus dilakukan. Kalau tidak seperti itu, ya pelakunya bisa tidak dilibatkan dalam kegiatan, ditutup usahanya dengan kebijakan. Karena Pemda-Pemda sendiri kan punya standar-standar aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk sebagai pengawasan. Apalagi sekarang seperti Pak Alan sampaikan bahwa kami ini penjual jasa yang selalu diawasi oleh konsumen. Konsumen itu bisa bicara apa saja, bisa memberikan informasi apa saja, walaupun kadang-kadang tidak sesuai, tergantung mood kadang-kadang, dan ini lebih berat lagi kalau sudah online. Online ini sangat-sangat tercatat, biar nanti sampai ke anak cucu mungkin itu catatan jelek itu masih ada gitu. Dan itu yang memang harus menjadi tanggung jawab kami sebagai pelaku usaha jasa wisata, bagaimana supaya memang ya perfect, bagus, wajar lah gitu loh. Seandainya kesalahan-kesalahan tetapi masih bisa ini. Dan ini akan menjadi pola baru kerja dari semua industri, stakeholder pariwisata dengan pasca pandemi ini untuk menjaga protokol-protokol itu. Saya mau kembali sedikit saja, mau kembali soal 8 poin tadi. Apakah ada kemungkinan bahwa nanti mungkin bisa jadi 10 poin, mungkin lapangan bola juga gitu untuk memulai Liga 1 atau apa gitulah. Ini persiapan Piala Dunia 2020 kan. Lebih ke harapan mungkin ya. Sekarang ada 9. Sudah 9 sekarang. Sudah 9. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu, hotel, homestay pondok wisata, wisata, restoran dan rumah makan, daya tarik wisata, wisata tirta, desa wisata, kemudian angkutan wisata, tempat cenderamata, yang terakhir lokasi MICE. Oh, oke. Lapangan golf sama arung jeram masuk di mana, Pak? Ini sudah masuk itu tapi di daya tarik wisata tadi ya. Wisata tirta itu ya arung jeram. Wisata tirta masuk ke dalamnya. Oh iya, artinya terbuka kemungkinan untuk semuanya akan menggunakan sektor-sektor ini itu. ya. Oke. Sedikit terakhir Pak Momot, berarti harapannya apa kalau dari para pelaku perjalanan wisata, harapannya apa nih ketika sudah ada sertifikasi? Tapi kan tentu ini harus pelan-pelan ya Pak ya? Ya harapan kami juga bersyukur, mungkin Pak Alan juga tahu bahwa kami saat ini memang ada semacam stimulus kebijakan dari pemerintah dengan memberikan voucher-voucher potongan harga kepada beberapa industri UMKM, hotel, restoran, untuk ke kami di Biro Perjalanan supaya kami mengemas juga dengan bantuan stimulus ini yang ada tempatnya untuk membeli, dan itu mudah-mudahan menggerakkan mau membuat masyarakat sudah mulai mau melakukan aktivitas, ayo jalan-jalan lagi, walaupun memang masih fokus pada staycation, road trip, dan mungkin masih juga pada kelompok kecil keluarga inti dan teman-teman dekat. Tetapi minimal karena 8 bulan, 9 bulan kami sendiri di industri sudah mau bilang pingsan ya pingsan, yang tutup juga sudah sekian persen, dan ini lagi seperti Pak Alan sampaikan, ini kita juga menghadapi setelah Natal, tahun baru mungkin agak sedikit naik, tetapi setelahnya ya. Setelah itu juga nanti kan sudah kategorinya low season gitu loh. Tahun-tahun biasa low season. Jadi ini juga tantangan kami bagaimana lebih survive lagi, lebih kreatif lagi bagaimana caranya untuk ini ya dengan bantuan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan memberikan voucher-voucher potongan harga dengan komponen-komponen diharapkan kemudian bisa membantu menggerakkan, dan kami
Dan saya sebenarnya satu dari CHSE-nya itu kan juga ada sustainability-nya ya Pak Alan ya. Jadi kan sebenarnya kan harapannya bahwa ketika semuanya berubah, tapi dengan adanya sertifikasi ini kan bisa menjadi salah satu penggerak bahwa oke, we are ready to change gitu. Jadi setelah ini tapi perubahannya ya sustain gitu, tidak kemudian bingung balik-balik lagi. Kurang lebih gitu kali ya Pak, harapan singkat saja Pak Alan. Ya pertama kan harapan kalau kita sebagai pelaku tentu COVID-nya hilang ya. Jadi kita bisa betul sekali. Jadi lebih lega gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, ya tentu kita berharap ya ini kan sesuatu yang sertifikasi ini sesuatu yang penting ya sebagai bentuk legitimasi. Nah tentu dari sini kita berharap memang dengan adanya CHSE ini tentu ini bisa dijadikan juga sebagai satu bahan untuk keputusan daripada traveler negara-negara yang justru menjadi target market kita untuk meyakinkan mereka supaya bisa dibuka lagi lah border. Ya. Karena kalau mengharapkan Wisman kita nggak hanya bicara bersaing antara Bali dan Jogja, tapi kita ngomongin soal Fiji, kita ngomongin soal Thailand, kita ngomongin soal negara-negara di ASEAN yang juga menjadi pesaing gitu ya Pak ya. Betul, tapi sertifikasi ini kan menjadi satu hal yang paling utama untuk melakukan itu. Jadi kalau tanpa ini agak rumit kita meyakinkan negara-negara yang sebagai target market kita. Wisman ini ya, artinya kita berharap bahwa pandemi ini akan usai, tapi dengan adanya sertifikasi kebiasaan baru protokol kesehatan yang baik ini toh akan baik, betul, akan bagus untuk dilakukan menjadi standar ke depannya nanti meskipun pandemi telah kita lewati. Harapannya begitu. Jadi teman-teman pelaku pariwisata dari hotel, restoran, kemudian juga pakai perjalanan wisata bisa memulai suatu tren yang baik lah, lebih sehat, lebih baik, lebih nyaman dan aman untuk orang-orang yang ingin berkegiatan. Dan jangan lupa lebih laku. Lebih laku, betul. Harapannya itu ya Pak ya. Harapannya itu dong. Lebih laku. Tujuannya ke sana semuanya. Betul. Lebih laku, lebih bergerak lagi roda ekonominya. Terima kasih Pak Alan, terima kasih Pak Momot. Tadi juga sebelumnya ada Mas Prabu, perwakilan dari Kemenparekraf sudah bergabung bersama kita. Ya intinya sih supaya laku ya kita mau ikut aturan ya. Aturan yang benar, aturan yang sustain. Ya. Gitu. Sip, terima kasih Pak. Sehat-sehat. Semua sukses terus. Sukses. Terima kasih. Sehat, salam sehat semua. Makasih Pak Alan. Ya, makasih Pak. Ingat supaya sehat. Minum dulu.